Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 10 April 2021, hari Sabtu dalam Oktav Paskah, disusun oleh Frater Fritalan SVD dan dibawakan oleh Frater Andi Saud SVD. Selamat mendengar. Dalam dunia ini, saudara, umat Kristus di tanah ini. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi, memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Percaya dan Bersedia Mewartakan Kebenaran. Umat manusia dewasa ini semakin kritis dalam menanggapi setiap peristiwa hidup yang terjadi. Khususnya, semakin bijak dalam menerima informasi-informasi yang beredar di tengah masyarakat. Hal ini dihidupi oleh umat karena adanya praktik penipuan yang begitu marak beredar dalam masyarakat melalui media sosial dan lain sebagainya. Sikap ini diambil oleh umat karena mereka tidak menghendaki diri mereka menjadi korban penipuan. Umat lebih memilih menunggu dan menerima informasi atau berita dari sumber utama, sehingga mereka sungguh menjadi percaya.
Situasi keraguan dan ketidakpercayaan umat dewasa ini ternyata juga ada pada zaman para murid Yesus. Dan ketidakpercayaan para murid Yesus dapat kita temukan dalam Injil hari ini. Para murid Yesus tidak percaya tentang berita kebangkitan Yesus. Berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena dan 2 murid Yesus yang menyaksikan penampakan Yesus sama sekali tidak dipercayai oleh para murid yang lain. Mereka tidak mudah percaya karena adanya kecemasan kalau berita tersebut adalah penipuan. Akhirnya, Yesus sendiri menampakkan diri kepada para murid. Yesus hadir dan mencela kedegilan hati serta ketidakpercayaan mereka terhadap berita yang tersebar tentang kebangkitannya. Dan dengan adanya penampakan Yesus kepada para murid, terciptalah transformasi diri yang radikal dari para muridnya. Para murid menjadi percaya dan bersedia menerima perutusan dari Yesus untuk memberitakan kabar gembira kepada sesamanya. Dengan demikian, pertanyaan mendasar untuk kita sekalian: jika kita telah menerima berita kebenaran tentang kebangkitan Yesus Kristus, apakah kita percaya dan bersedia diutus untuk mewartakan kabar gembira tersebut kepada sesama kita? Saudara-saudara yang terkasih, sebagai umat beriman yang percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit, tidak menjadi benar jika kita telah menerima kabar kebenaran dari Yesus dan membiarkan kabar kebenaran itu diyakini seorang diri, serta membiarkannya mati atau lenyap di tangan kita sendiri. Kita yang sudah sungguh percaya akan kebangkitan Yesus Kristus tidak semestinya berhenti pada sikap percaya, tetapi bersedia juga untuk diutus memberitakan kabar kebenaran tersebut kepada sesama. Jika kita tidak sanggup untuk pergi mewartakan kebenaran tersebut, sekurang-kurangnya sikap hidup kita di lingkungan tempat tinggal kita memancarkan teladan dan kebaikan dari diri Yesus Kristus yang bangkit. Jika kita sudah percaya, maka kita juga harus bersedia untuk diutus. Ya Allah, gulingkanlah kedegilan hati dan keraguan kami umat-Mu, agar kami menjadi percaya pada kemenangan-Mu mengalahkan maut dan bangkit demi menghancurkan kematian. Mampukanlah diri kami juga untuk bersedia diutus, memberitakan kabar kebenaran kepada sesama kami. Amin. Saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
dalam satu hati di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai labuan bajo, subat tunggu bagus.